Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Miranda Putri, NUN PM saya 10222085. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh Bapak Wawan Ferianto, SEMSI. Formulir atau form adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir juga disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir yaitu ada formulir faktur penjualan, ada formulir jurnal, dan juga formulir rekening, buku besar, dan lain-lain. Jenis-jenis formulir dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya faktur penjualan. Yang kedua yaitu formulir continuous, berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Contohnya printer komputer. Yang ketiga yaitu formulir tanpa karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya tiket pesawat. Yang keempat yaitu ada formulir dengan tinta magnetis, dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima yaitu formulir optical character recognition atau OCR, dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis, TK ditransfer ke komputer. Kegunaan formulir: pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Contoh pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan untuk pimpinan. Kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contoh penggunaan rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contoh surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contoh rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan tahap rencana. Penggolongan formulir. Formulir menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contoh faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contoh faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank. Formulir menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contoh bukti permintaan pengeluaran barang dari gudang. Kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contoh faktur pembelian atau faktur jualan, dan juga kartu jam kerja. Prinsip dasar dalam merancang formulir. Pertama, pemanfaatan tembusan atau kopi formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, perlu dibuat beberapa formulir. Contohnya faktur penjualan tunai dibuat rangkap. Yang kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, hindari pengumpulan data lebih dari satu kali. Yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. Yang keempat, unsur internal cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal cek. Lalu yang kelima, ada nama dan alat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan, perlu nama, alamat, logo, tujuan untuk memudahkan identifikasi alat formulir tersebut bagi perusahaan penerima. Yang keenam, nama formulir. Nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut. Misal, form bukti permintaan barang dari gudang.
Yang ketujuh, nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. Yang kedelapan yaitu formulir besar. Untuk menghindari kesalahan, pengisian formulir yang besar setiap garis diberi nomor urut, baik pada tepi sebelah kiri maupun tepi kanan. Yang kesembilan, pencetakan garis pada formulir. Digunakan jika formulir tersebut akan diisi dengan tulis tangan. Yang ke-10, pencantuman nomor urut cetak digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Yang ke-11, rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian data O atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dulu untuk menghemat waktu pengisian. Yang ke-12, formulir ganda, formulir yang terdiri dari formulir ASCII dan tembusan atau karbon lebih satu kali pakai, karbon sekali pakai, dan juga kertas tanpa karbon. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.